Halo anak-anakku kelas 8, apa kabar kamu semuanya? Ya, semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini, pada video pembelajaran Bapak hari ini, Bapak akan membahas beberapa soal dari postingan soal yang sudah Bapak memberikan. Lalu akan ada materi di sini, ya, yaitu lanjutan dari part 1 yang pernah Bapak bahas, ya. Yuk, sebelumnya kita akan bahas dulu nih soal-soal yang mungkin masih belum bisa dikerjakan atau mungkin masih sulit. Yuk. Lihat soal nomor 1 ini, ya kita langsung sepakatin dulu, ini ada 4 bagian, kita namain dengan kuadran. Ini kuadran 1, ya, ini 2, 3, 4, ya. Yang pertanyaan nomor 1 tidak terlalu sulit ya. Titik A, B, C, D betul-betul ada di mana gitu ya. A ini ada di kuadran 2, letaknya di negatif 5, negatif 6, ya. Yang B ini ada di kuadran 1 di 1,4. Ya, jadi antara C dan D. Lanjut yang D. Nah, titik D ini betul-betul ada di ini sumbu Y ya. Berarti X-nya 0, berarti 0,9, sorry yang ini. Yang C di sini ini ada di sumbu X-nya 6 ya, sumbu Y-nya negatif 4. Ya, jadi jawabannya adalah C ya. Tadi sudah di sini. Oke, bisa ya. Nah, pada soal nomor 1, ya, titik A dan D pada kuadran berapa? Titik A itu tadi adalah negatif 5,6. Langsung kita lihat, ini di kuadran 2. Sedangkan titik D itu di 0,-9. Nah, min 9. Kalau memulai dari 0 atau ada nolnya itu berarti tidak pada kuadran ya, itu berada pada sumbu tepat gitu. Karena kalau disebut positif negatif 0 itu kan tidak masuk, dia di titik pusat di tengah-tengah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A gitu ya, tidak pada kuadran titik D-nya. Oke, sekarang nomor 3. Gambar nomor 1 lagi nih, jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jarak titik A ini, A itu di negatif 5, negatif 6. Negatif 5, negatif 6. Jaraknya terhadap sumbu X, berarti A ini jaraknya bukan ke atas tapi harus ke bawah. Nah ini alurnya, nah ke bawah gitu. Nah sini kan, ini sama saja dengan jarak dari sumbu Y ke bawah, 6 sampai 0 gitu ya. Berarti ada 6 satuan. Ya, terus yang jarak terhadap sumbu Y berarti sama aja dengan jarak terhadap sumbu X ini nih, ke sini. Itu 2, 3, 4, 5 gitu, 5 satuan. Jadi jawabannya adalah 6 satuan dan 5 satuan ini. Ya. Jadi kalau kamu nanti melihat ini trik cepatnya aja, kalau kita lihat negatif 5,6, yang pertama jarak itu nggak ada yang negatif nih. Jadi jangan karena di sini ada negatif maka nanti jawabannya harus negatif, itu salah gitu. Nah, triknya adalah kalau di sini kita baca X-nya itu 5, itu Y-nya 6, berarti nanti kita lihat jaraknya itu terhadap sumbu X dibalik gitu. Jadi X-nya 6, nanti Y-nya 5 kalau untuk jarak. Karena kan sesuai dengan arah gitu ya. Gitu ya. Bisa lanjut. Oke. Nah, pada soal nomor 1, titik apakah yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y? Ya. Kita lihat berarti ini sama saja baca koordinatnya nih. Ini kalau kamu tanpa melihat gambar, 4 satuan terhadap sumbu X berarti nanti kan gini nih. Nah, Bapak buat kerangkanya. X, Y ya. Berarti 4 satuan terhadap sumbu X di sini 4. Nah, gitu. 6 satuan terhadap sumbu Y. Ya, nanti jadi X-nya 6 gitu. Dibalik aja ya. 6,4 gitu atau min 6,4. Jadi banyak ini tuh ya. 6,4 tuh bisa aja min 6,4 gitu karena jaraknya itu nggak ada yang negatif gitu ya. Kemungkinannya masih ada. Kita lihat, tapi jawaban di sini. Ya ini dia. Jawabannya adalah yang C gitu ya. C itu tadi titiknya adalah 6,-4. Ini kalau sesuai jarak ini sama aja dibacanya ya, gitu sama saja. Jadi jawabannya adalah titik C. Oke. Nomor 5 tidak berkaitan dengan nomor 1. Bisa di zoom sedikit ya. Pada gambar ini ya, gambar ini di sebelah kanan titik K itu ada pada koordinat negatif 3, negatif 3, kuadran 3 ya. Nah, gitu. Nah, kalau di sini di soalnya mengenai titik K ini mana yang salah pernyataannya? Ya, jawabannya adalah titik K ini benar yang A gitu ya.
Jarak titik K terhadap sumbu X, nah negatif. Apakah tadi Bapak bilang negatif itu tidak bisa jarak? Jadi jarak itu tidak ada yang negatif. Jadi jelas ini yang salah nih. Yang C benar, jaraknya terhadap sumbu Y itu ke kanan 3 gitu ya. Sama ya, ini juga benar ya. Jadi nomor 5 masih bisa. Nomor 6, perhatikan titik R terhadap posisi titik A terhadap titik Q nih. R terhadap titik Q berarti kamu lihatnya sekarang kalau R terhadap Q, maka yang menjadi titik pusat itu adalah, atau titik acuannya adalah Q gitu. Nah, ini harus diingat. Jadi yang kanannya yang jadi pusatnya atau acuannya gitu. Jadi sekarang kamu lihat ini Q ini di sini ya. Ini kita anggap saja garis bantu gitu ya, koordinat sumbu baru gitu di sini. Jadi ini Q-nya 0,0 gitu maksudnya. Nah, sekarang menuju ke R berarti kita lihat di sini 0 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini 8 gitu. Ke atas 1 2 3 4. Nah, 4. Nah, ada di kuadran 1 nih positif semua. Maka 8 satuan karena ini memang masih arah ya posisi itu, berarti 8 satuan ke kanan ya. Ini berarti yang A, dan 4 satuan ke atas. Oke, saya. Ini kita lihat pada soal nomor 6 ya, nomor 7. Koordinat titik P terhadap titik Q, koordinat titik P terhadap titik Q berarti sama kayak tadi ya. Q-nya udah 0,0 nih, maka kita bacanya di sini. P-nya ada di sini kan? Lihat, dia ke kanan 1 2 ya, 2. Di sini 2. Ke atasnya 1 2 3. Betul ya? 1 2 3. Oh, ke atasnya 3. Berarti harusnya di 2,3 jawabannya ya. Kita lihat jawabannya di sebelah kanan atas. Ya, betul jawabannya itu B. Ya, sini saya. Nomor 8, gambar ini yang mana yang benar? Koordinat titik K terhadap titik L. Berarti L-nya itu yang 0,0 ya. L-nya titik pusat. Nah, ditulis titik pusat gitu ya, kanan gitu ya. Jadi K terhadap L. Jadi L-nya titik pusat atau acuannya. Kita lihat negatif 5, negatif 3 kan? Negatif 5, negatif 3 berarti ada di kuadran 3 tuh, negatif dua-duanya. Nah, mana kita lihat L-nya yang 0,0 ini. Nah, kalau ini berarti nanti arahnya positif K-nya. Ini juga sama positif. Ini, nah ini bisa negatif nih. Berarti L-nya pusat di sini kita hitung saja negatif 5, negatif 3. Kita coba ya yang B ya. Ini kita bikin garis bantu. Berarti X-nya min 5 nih, bener nggak? Nih ya, min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, min 5. Ke bawahnya harus 3 ya. 1, 2, 3. Nah, benar nih. Ya, sudah benar. Jadi jawabannya adalah B gitu ya. Negatif 5, negatif 3 di kuadran 3 ini. Oke. Nomor 9. Oke. Ada berapa banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 8 satuan dari sumbu Y? Jadi tadi sudah tahu triknya ya, cara membacanya gimana? 3 satuan dari sumbu X, berarti kamu membacanya di sini nih. Kita buat kerangkanya, X-nya itu bukan 3, tapi jadi Y di sini. Gitu. 8 satuan dari sumbu Y, 8 itu jadi X gitu. Nah, kemungkinannya ini kalau di koordinat kayak gini nih. Nih, Bapak buatin ya. Jadi ada bisa saja ini 8,3, ini anggap aja ya, anggapannya 8, ini 3 gitu. Bisa di sini gitu. Nah, 8,3 atau bisa juga di sini ke kiri kuadran 2. Ini kan kuadran 1 kan? Nah, di kiri min 8, ini 3 gitu. Jadi bisa min 8,3. Terus bisa juga di bawah gitu. Nah, pokoknya jaraknya ya intinya ke atas, ke samping atau kiri kanannya sama gitu. Ini min 8, min 3. Atau bisa juga di sini. Nah, bisa saja ini 8, min 3. Nah, jadi kemungkinannya ada berapa titiknya yang punya jarak seperti ini? Ya, 3 satuan dari sumbu X, 8 satuan dari sumbu Y, yaitu adalah ada 4. Gitu. Ya, nomor 9 bisa. Nomor 10 nih, kita bahas lagi. Pada persegi FGH di bawah ini tentukan koordinat E dan G gitu. E dan G, tentukan koordinat E. E ini jelas di titik pusat ya, maka jawabannya harus A dan C gitu ya, 0,0. Nah, sekarang yang titik G-nya nih.
Nah, kalau G itu kan harusnya keisinya gini nih, X, Y kan. Nah, X-nya ngambil dari yang F, nah nanti Y-nya ngambil yang di A gitu. H ini bukan A, H gitu ya. Jadi X-nya itu ini adalah di sini, itu adalah A, sedangkan Y-nya ini A yang ini. Nah, jadi A juga kebetulan sama. Jadi titik G itu pada gambar ini adalah A, A gitu ya. Oke, 10 soal saja kemarin Bapak berikan, nanti ada lanjutannya. Sekarang sampai di situ pembahasan yang kemarin ya. Kita bahas sedikit lanjutannya part 2 untuk sistem koordinat lanjutannya. Ini materi terakhir nih ya, yaitu memahami posisi garis sekarang. Sekarang bukan titik ya, jadi garis nih, garis yang dibuat dari beberapa titik. Ya, kita sepakatin dulu bahwa garis itu dapat dibuat ya, dapat dibuat dengan minimal ada 2 titik, minimal 2 titik atau lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 titik nggak bisa membuat sebuah garis, harus minimal 2 nih. Nah, yang kita sepakatin itu adalah ada kata sejajar ya, lalu ada kata tegak lurus gitu. Nah, yang terakhir nanti ada kata berpotongan gitu. Ini sudah pernah kamu kuasai waktu di SD ya, kita kembangkan lagi. Nah, slide ini di sini ya, agak kecil sedikit. Kamu lihat ada berapa? 2, 3 atau 4 ini nih, yang warna biru. Ada 4 ya. Ini ada nama-nama L gitu ya. Ada L1, L2, L3. Kita sepakatin saja ya. Jadi Bapak harus sampaikan dulu lambang sejajar itu. Lambangnya nanti kita akan bisa menuliskan dengan seperti ini. Nah, ada garis miring 2 atau garing 2 gitu ya. Kita baca gini, L1 itu dengan L2 dia sejajar. L1 dengan L3 sejajar. L1 dengan L4 itu sejajar. Terus L1 dengan apa lagi nih? 2, 3, 4 udah dengan sumbu X sejajar gitu. Yang sejajar itu yang kayak gimana? Nah, kok bisa tadi Bapak bilang sejajar? Sejajar itu yang kayak gimana sih? Ya, yang sejajar itu harus memiliki arah yang sama. Jadi arahnya sama nih. Nah, arah harus sama. Jadi yang satu kalau ke kiri nih, satu ke kiri. Nah, yang satu lagi jangan ke bawah. Nah, kalau ini nggak bisa sejajar gitu. Itu jelas tidak bisa sejajar. Nah, jadi yang sejajar itu yang mempunyai arah yang sama. Kita hapus ini. Ya. Lalu selain arahnya sama, ada lagi nih, yaitu jaraknya. Ya, jaraknya harus jangan berimpit. Jarak jangan berimpit. Jangan berimpit. Kenapa? Kalau nanti berimpit nanti ya disebutnya bukan sejajar tapi berimpit gitu ya. Ada jaraknya minimal sedikit lah untuk membuat. Nah, kalau kamu membuat garis ya ini garis nah kayak gini ini kan masih sejajar. Tapi kalau berimpit itu ya nggak ada jarak sama sekali. Nah, tuh kayak kelihatannya double atau kelihatannya numpuk gitu ya. Itu yang sejajar. Tidak sulit ya, sejajar itu mempunyai arah yang sama dan jaraknya jangan terlalu sedikit ya, harus bisa ada jaraknya sedikit ya, harus ada jaraknya sedikit. Yang berikutnya tegak lurus nih, tegak lurus itu kebalikan sejajar. Nah, ada 4 garis nih, M1, M2, M3, M4 nih ya. Nah, masing-masing ini bisa tegak lurus, M1, M2 itu hanya terhadap sumbu X gitu ya. Jadi M1 itu nanti tegak lurus dengan sumbu X ya gitu. Jadi dihapus pakai warna hitam. M1 itu hanya dengan sumbu X. Lambangnya apa nih kalau tegak lurus? Lambangnya itu seperti huruf T tapi terbalik gitu. Ya, M2 tegak lurus sumbu X. M3 tegak lurus terhadap sumbu X. M4 tegak lurus terhadap sumbu X. Sumbu X tegak lurus juga terhadap sumbu Y gitu ya. Jadi kebalikannya dengan sejajar ya. Kalau sejajar itu harus searah, tapi kalau misalnya tegak lurus, nah tegak lurus itu tidak perlu searah, jadi dia tidak searah. Nah, kebalikannya. Ya, gitu. Ada yang satu yang ke bawah, satu lagi ke kanan. Nah, tidak masalah tegak lurus di sini ya. Gitu. Ini contoh untuk yang tegak lurus. Berikutnya, kedudukan garis yang terakhir adalah yang berpotongan seperti gambar ini. Jadi
Berpotongan itu akan menghasilkan titik nih ya. Jadi titiknya bisa ada di sumbu X, bisa di sumbu Y, atau di luarnya. Misalnya di sini ada garis misalnya L1 tadi dengan L2. Nah, ini memotong atau bersilangan. Nah, bisa saja di luar sumbu gitu ya. Sama. Jadi kalau untuk yang bersilangan menghasilkan titik. Nah, tergantung titiknya ada di mana gitu ya. Oke. Kedudukan garis itu cuma ada 3 yang untuk sistem koordinat ini ya. Bapak ulang, ada sejajar, lalu ada tegak lurus, dan ada lagi yang berpotongan menghasilkan titik. Oke, anak-anakku kelas 8, semoga yang Bapak sampaikan ini bisa kamu ikutin dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan berkati.